Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Usaha Sak Mumpuni. Gimana kabar teman-teman semua? Saya doakan teman-teman semua ya, dimanapun kalian berada, dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan atau tidak ada masalah satu apapun. Adapun jika ada yang sakit, saya doakan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga segera diberi kesembuhan seperti sedia kala. Amin. Mari kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya, kita mendapat pertolongannya, dan kita benar-benar diakui sebagai umat Nabi Muhammad ya. Jadi enggak cuma kita yang mengaku-ngaku umatnya saja, tapi Nabi Muhammad pun nanti dengan harapan benar-benar mengakui kalau kita ini semua adalah termasuk umat beliau begitu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dalam kesempatan video kali ini ya, saya ingin membahas tentang sholawat ya, sholawat. Karena sudah lama ya saya tidak membahas tentang sholawat ini, jadi saya ingin membahas kembali tentang sholawat ini. Jadi ayo kita tingkatkan kembali ya, kita istiqomahkan. Yang sudah istiqomah ayo jalan terus ya, yang belum atau yang masih baru mulai begitu, atau kalau kalian yang baru menonton video ini, ayo ya kita amalkan sholawat ya, sholawat Nabi ya. Terserah sholawat apa saja begitu ya, terserah kalian mau yang panjang atau yang pendek, yang mudah, kita amalkan ya, diamalkan ya ketika waktu-waktu luang begitu ya. Jadi dalam waktu beraktivitas kita itu, ketika ada waktu luang ini kita gunakan untuk mengamalkan sholawat. Lebih-lebih kita buat waktu khusus ya, kita buat waktu khusus yang istiqomah, di mana waktu itu memang kita benar-benar tidak ada aktivitas atau kita buat waktu yang khusus, misalnya habis isya begitu ya, habis isya ini kita gunakan waktu khusus untuk mengamalkan sholawat. Sholawatnya ya terserah ya, boleh sholawat Jibril, boleh sholawat Jibril yang bagaimana, sallallahu ala Muhammad ya, boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh sallallahu ala Muhammad, boleh. Itu namanya sholawat Jibril begitu. Jadi tetap ya kita istiqomahkan terus ya, kita amalkan terus zikir amalan sholawat ini begitu. Dengan harapan apa? Dengan harapan niat yang pertama ya, kita tetap meminta ampunan Allah ya, karena kita semua ini memang banyak dosanya kan gitu. Kita semua manusia ini tempatnya salah dan lupa, dan kita semua berdosa, kita punya dosa gitu, kecuali Rasulullah, karena memang beliau memang terjaga kan. Jadi kita sebagai manusia biasa ya, kita manusia yang sewajarnya, kita pasti banyak dosa. Maka dari itu kita memohon ampun ya, minta maaf kepada Allah ya, dengan wasilah Nabi Muhammad ya, dengan kita banyak bersolawat ya, kita tujukan kepada Nabi ya, dengan niatan minta ampunan begitu. Kemudian jika kita ada kehendak, kita punya hajat-hajat ya, khususnya di dunia ini, kita ingin sesuatu, kita ingin barang hal ya, ini kita sampaikan ya, melalui wasilah kita zikir amalan sholawat ini ya, karena memang amalan sholawat ini amalan yang pasti nyampe begitu ya, yang pasti nyampe pasti nyampe gitu, nggak akan amalan yang tidak ditolak gitu kan, karena memang Nabi ya dan malaikat itu memang bersolawat ya,
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu berselawat kepada Nabi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman itu, maka kita sebagai orang yang beriman, orang Islam khususnya ya, kita amalkan sholawat, kita perbanyak sholawat begitu ya, sholawat. Jadi yang belum mulai ya untuk amalan sholawat ini, ayo kita mulai. Yang sudah mulai istiqomah ya, kalian sudah berapa istiqomahnya ya? Masih 100, apakah 500, apakah 1000, ataukah sudah 10.000 begitu ya. Jadi tetap istiqomah lah, istiqomah ya. Yang sedang ya 1000 aja, 1000 ya, sallallahu ala Muhammad 1000 kali, satu hari 1000 kali, satu hari 1000 kali begitu. Jadi jika kalian ingin merubah hidup kalian yang menjadi yang lebih baik lagi, kehidupan kalian yang lebih tenang, kehidupan kalian yang lebih mapan, kehidupan yang lebih berkecukupan gitu ya, lebih-lebih kita bisa berkelimpahan. Nah, ya kita amalkan sholawat ya, kita amalkan sholawat kepada Nabi tiap hari ya. Itu masalah jumlah itu ya tergantung kalian, semampu kalian kan begitu, mampu kalian ya. 1000 boleh, 5000 boleh, 10.000 juga boleh, sebanyak-banyaknya. Karena ya sudah banyak ya yang kita tahu ya, kita orang yang sudah mengamalkan sholawat ya kan, mereka hidupnya awalnya jadi tenang ya kan, kemudian bekerja karena awal dari tenang tadi, bekerja pun juga tenang, melakukan aktivitas pun juga fokus begitu ya. Akhirnya hidupnya mulai berubah ya, pekerjaan tenang ya kan, hasilnya juga sangat memuaskan ya, melaksanakan aktivitas ya, yang awalnya ini selalu gelisah, gundah ya kan, kemudian murung dan lain sebagainya ya. Jadi setelah mengamalkan sholawat tadi ya, berubah ya. Yang pertama berubah dari dirinya ya, kemudian ya kehidupannya juga berubah ya dengan izin Allah. Kan sudah banyak yang kita lihat, kita tahu seperti itu ya. Jadi kita pun juga inginkan seperti itu. Siapa sih yang tidak ingin hidup di dunia ini dengan berkelimpahan kan begitu? Semuanya pasti ingin ya. Kita manusia biasa, kita kan butuh ya, kita hidup di dunia ya, kita butuh dunia kan begitu ya, kita butuh dunia, kita butuh makan begitu ya, kita butuh makan, kemudian kita butuh tempat tinggal yang enak, tempat tinggal yang nyaman begitu ya. Kemudian kita juga butuh fasilitas yang sangat membantu lah ya. Kita juga butuh handphone, kita butuh kendaraan dan lain sebagainya. Jadi ayo kita tetap istiqomahkan, kita amalkan terus ya sholawat. Semoga dengan sholawat tadi ya kita bisa mendapatkan keajaiban begitu ya. Karena memang keajaiban ini kan hanya Allah yang memberi ya, hanya Allah yang bisa mewujudkan kan begitu. Karena memang dalang dari kehidupan ini ya Allah yang menggerakkan semua. Allah sang pemilik alam ini ya hanya Allah, kita sebagai hambanya kan gitu. Jadi kita tidak pantas kalau kita sombong kan, kita minta sama Allah ya kan, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita ya untuk kehidupan di dunia ini. Karena memang ya dalam kehidupan di dunia ini ya banyak hal yang tidak kita ketahui ya daripada yang kita tahu ya. Yang kita tahu ya sebatas kasat mata saja ya kan, kita tahu ya kehidupan yang nyata ya kan, kehidupan yang nyata ya, pagi bangun tidur ya, kita harus mandi ya kan, udah jam 7 ya, udah jam 7 pagi misalnya, sementara tempat kerjanya masuknya jam 7:30, berarti ada waktu setengah jam. Kalau
lebih dari setengah jam berarti kan terlambat ya. Kemudian siang ya kan, atau sore pulang ke rumah ketemu dengan keluarganya ya, inilah yang kita tahu seperti ini kan gitu. Tapi di lain itu banyak yang nggak kita ketahui ya kan. Rezeki kita seberapa kita nggak tahu ya kan, kemudian takdir kita juga nggak tahu ya, anak kita berapa juga kita nggak tahu, nanti besar anak kita itu jadi apa itu juga nggak tahu. Kalau kalian sekarang yang masih sekolah ya kan, sekolah di tingkat SMA begitu ya, atau yang masih kuliah seperti itu, nasib kalian nanti ketika besar jadi apa kan nggak tahu ya. Semua juga nggak tahu. Nanti ketika saya besar hidup saya bagaimana, apakah susah, apakah bisa bahagia, apakah bisa ya hidup yang bercukupan gitu kan, kita nggak tahu. Maka dari ketidaktahuan kita itu tadi ya, dari banyak hal-hal yang tidak kita ketahui ya, kita minta kepada Sang Maha Tahu, kita berdoa kepada Sang Maha Tahu, kita memohon kepada Sang Maha Tahu. Itu siapa yang Sang Maha Tahu itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta sama Allah dengan lantaran sholawat. Kenapa harus sholawat? Ya kan, sholawat ini kepada Nabi, dan Nabi itu ya manusia kekasih Allah, manusia yang dikasihi Allah begitu. Ya. Jadi ya kita minta ya, kita bersolawat ya dengan wasilah Nabi ya, kita minta terus sama Allah begitu ya. Kan logikanya kan kita misalnya kita minta sama Allah ya kan, terus kita tidak mengasihi Nabi ya, pasti nanti kan logikanya kan Allah sama kekasihku aja kau tidak mengasihi ya, sama kekasihku aja kau tidak mau mengirimkan sholawat. Nah, padahal itu manusia yang paling dikasihi kan begitu. Jadi ya kita bersolawat kepada Nabi ya, kita banyak-banyak bersolawat ya kan, dengan wasilah Nabi ya kan, dengan dengan jalannya Nabi ya, dengan jalan Nabi. Nah, ini kita minta sama Allah ya kan, dengan harapan ya, kita bersolawat kepada Nabi, banyak-banyak bersolawat Nabi ya. Kita sudah banyak bersolawat begitu kan, kemudian Allah melihat orang ini kok sering dia mengasihi kasihku ya, apa maunya, apa yang diinginkannya. Lanjut dikabulkan dengan izin Allah seperti itu ya. Kita kan ingin kan kehidupan di dunia ini penuh keajaiban kan begitu. Dan memang rezeki ini kan tidak tahu kita ya kan. Dan rezeki itu beda dengan gaji, beda. Jadi rezeki itu ya beda lah pokoknya ya, jadi beda dengan gaji. Kalau gaji ya sebatas jumlah nominal saja kalau pekerjaan kan. Tapi kalau rezeki ya lebih dari itu lah. Dan rezeki itu bukan hanya harta saja kan gitu. Dan Allah itu kan memberi rezeki kan tidak dari jalan yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak diduga-duga begitu. Nah, jadi ya kita nggak tahu ya, makanya dari tadi ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya, di dunia ini kita banyak yang tidak kita ketahui begitu ya. Makanya ya dari banyak yang tidak kita ketahui tadi, kita minta sama Sang Maha Tahu, kita berdoa, kita memohon ya kepada Sang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Oke ya, jadi dalam video kali ini saya ingin menegaskan, saya ingin mengajak kembali pada kalian semua yang ayo kita amalkan sholawat ya, sholawat Jibril ya, 1000 kali aja yang sedang. Jadi luangkan waktu dalam waktu dari pagi sampai malam itu, ketika ada waktu kosong ya kan, siang atau sore, daripada kita waktu kosong tidak ada aktivitas ya kan, daripada kita melamun atau termenung. Nah, kita sholawat pakai tasbih boleh ya kan, tasbih yang butir-butir itu juga boleh, atau pakai tasbih yang digital malah lebih pas, lebih bagus ya, ada angkanya kan di situ. Itu juga murah, nggak mahal, paling sekitar 10.000 atau berapa gitu. Ya, jadi kapan waktu luang ya kan, itu kita gunakan untuk sholawat, lebih ya, punya waktu khusus
untuk mengamalkannya. Misalnya di waktu habis asar ya kan, atau kalau habis asar ada aktivitas ya berarti malam habis isya kan begitu. Habis isya ada aktivitas berarti tengah malam ya kan, jam 11, jam 10, nggak apa-apa, silahkan, terserah ya. Itu lebih bagus kan begitu. Tapi kalau nggak bisa ya kita dalam sehari itu kita cicil ya kan, pagi misalnya 200, kemudian siang 200 ya, atau yang sudah saya jelaskan itu dalam sholat 5 waktu itu ya, setelah habis sholat ya itu 200 ya, habis subuh 200, habis zuhur 200, itu nggak apa-apa ya kan, sampai isya ini 200, akhirnya dijumlah ya kan, 200 kali 5 jadi 1000 seperti itu tiap hari ya. Jadi memang kita jadikan sebagai amalan amalan rutin amalan sholawat ya, amalan rutin seperti itu. Dengan tujuan apa ya, sudah saya sampaikan ya, sudah sering kali saya sampaikan, dengan tujuan ya memohon ampun, minta ampunan ya, karena memang kita ini hidup yang banyak dosanya, baik dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak sengaja, baik dosa lahir maupun dosa batin kan begitu. Karena memang yang sangat banyak dari dosa-dosa batin, penyakit penyakit rohani begitu loh ya, penyakit sombong, penyakit takabur, penyakit riya, pamer ya kan, kemudian penyakit iri, dengki ya kan, itu sangat bahaya. Maka ya tiap hari ya tetap terus berdoa ya kan, terus memohon ampun, istighfar ya, memohon ampun kepada Allah, minta ampunan dosa-dosa yang sudah kita lakukan tadi, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti diampuni lah, karena Allah Sang Maha Pengampun kan begitu. Tapi ya setelah minta ampun ya besok jangan dibuat lagi kan begitu, jangan diulangi lagi ya. Jadi itulah yang namanya taubat ya, taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat, tidak melakukannya kembali seperti itu. Oke ya, jadi sampai di sini dulu video kali ini ya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.